Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabelnya. Sebelumnya, Ibu telah menjelaskan juga tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini masih sama caranya, tapi agak sedikit berbeda di awal karena bentuk soalnya agak sedikit berbeda. Kalau kemarin setelah tanda mutlak itu langsung sama dengan. Kalau di sini setelah mutlak itu ada bilangan lain di luar mutlak, baru sama dengan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama harus kalian lakukan yaitu adalah jadikan bentuk persamaan menjadi mutlak sama dengan. Jadi persamaannya harus mutlak sama dengan koefisien. Kalau di sini mutlak tambah 3 sama dengan 7. Di sini ada bilangan lain ya kan? Nah, kita harus rubah dulu menjadi mutlak sama dengan. Kedua, setelah persamaan menjadi mutlak sama dengan, silakan kalian lihat nilai C-nya. Ya, nilai setelah tanda sama dengannya. Jika C lebih besar sama dengan 0, nah berarti itu masih bisa diselesaikan ya, untuk mencari nilai X-nya. Tapi jika nilai C lebih kurang dari 0 ya, maka tidak ada penyelesaian dari persamaan tersebut. Masih ingat kan? Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan soal ya. Contoh, tentukanlah penyelesaian dari persamaan yang ke-1, mutlak 2X tambah 3 sama dengan 7. Yang kedua, mutlak negatif 2X tambah 4 dikurang 2 sama dengan 10. Kita bahas soal yang pertama. Di sini bentuknya mutlak 2X tambah 3 sama dengan 7. Kita jadikan menjadi bentuk mutlak sama dengan. Mutlak sama dengan yang ada tanda mutlaknya tetap di depan ya. Di sini ada tanda bulat yaitu adalah 2X. Mutlak 2X tetap sama dengan, nah 7 dari mana? Ini dari angka 7 yang di belakang sama di depan sama dengan yang di atas ya. 7 dikurang 3. Kurang 3 dari mana? Ini. Tambah 3 yang atas kita pindahkan. Ya, tadinya kan di depan sini, di dekat mutlak. Maka kita pindahkan karena akan kita jadikan mutlak sama dengan. Nah, jadi tambah 3 dipindah ruaskan menjadi kurang 3. Nah, sekarang mutlak 2X sama dengan 7 dikurang 4. 7 dikurang 3, maaf. 7 kurang 3 itu adalah 4. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Mudah-mudahan ya. Oke, di sini kita lihat bentuk dari persamaannya sudah mutlak sama dengan. Tidak ada lagi bilangan plus 3 atau bilangan di dekat mutlak ya. Kalau bilangannya di dalam mutlak nggak masalah, tapi kalau ini bilangannya di luar mutlak. Jadi kalau ada bilangan di luar mutlak, kita jadikan dalam bentuk mutlak sama dengan. Paham? Nah, setelah dijadikan mutlak sama dengan, kita lihat nilai C di sini ya kan. Nilai C-nya itu 4. 4 berarti lebih besar sama dengan 0, ya kan? Kalau C-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan? Maka itu bisa dinyatakan bentuk penyelesaiannya. Tapi jika nilai C-nya kurang dari 0 berarti berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Nah, karena di sini sudah mutlak sama dengan, kemudian C-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kita tentukan dua persamaan ya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat lagi video sebelumnya ya. Nah, kita lanjut. Persamaan pertama, 2X sama dengan 4. Dari mana 2X sama dengan 4 nih? Dari sini 2X, mutlak 2X sama dengan 4. Ini 2X sama dengan 4. Yang kedua, negatif 2X sama dengan 4 ya. Nah, sekarang karena yang akan dicari nilai X, maka ini 2X.
maka kita sisakan X. X sama dengan 4 dari mana? Nih 4 yang di atas, yang di dekat sama dengan kita turunkan. Kalau diturunkan tidak merubah bentuk, tidak merubah tanda ya. Sama dengan 4. Nah, karena di sini 2-nya dikemanakan? Kita pindahkan 2-nya. Pindah ruaskan karena di sini 2X itu artinya 2 kali X ya. Ingat, perkalian jika dipindahkan maka jadi pembagian. Kalau penjumlahan dipindahkan jadi pengurangan. Kalau misalkan di sininya pengurangan, dipindahkan jadi penjumlahan. Paham ya? Di sini X sama dengan 4 dibagi 2. Dibagi 2 dari mana nih? Dari sini. 2 yang di depan ini kita pindahkan dari perkalian jadi pembagian. Maka X sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Oke. Sekarang persamaan yang kedua kita cari. Negatif 2X sama dengan 4. Supaya kalian nggak bingung, ini negatif yang di depan. Biasanya kalau negatifnya di depan, kalian udah bingung duluan. Nah, supaya nggak bingung, maka negatifnya kita hilangkan. Caranya kita kali dengan negatif. Ya. Negatif 2X dikali negatif itu hasilnya 2X. Jadi positif. Negatif kali negatif itu positif. Jadi negatif 2X dikali negatif itu hasilnya 2X. Sekarang 4 dikali 4 itu berarti positif. Positif 4 dikali negatif. Kalau positif kali negatif itu hasilnya negatif. Jadi 4 dikali negatif itu adalah negatif 4. Sampai sini paham ya? Oke, karena kita akan mencari X, maka di sini kita pisahkan X di depan sama dengan negatif 4. Dari mana? Dari atas ya. Kita turunkan dibagi 2. Bagi 2 dari mana? Ini 2 yang di depan. Ini dari perkalian kita pindah jadi pembagian. Negatif 4 dibagi 2, maka X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian dari persamaan jadi dari persamaan mutlak 2X tambah 3 sama dengan 7 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak negatif 2X tambah 4 dikurang 2 sama dengan 10. Ingat, ini lihat bentuknya. Mutlak kurang. Nah, kita jadikan menjadi bentuk mutlak sama dengan, setelah tanda mutlak tidak ada bilangan lagi di dekatnya kecuali di dalam atau di dekat sama dengan ya. Nah, kita jadikan menjadi mutlak sama dengan. Mutlaknya yang ada mutlak tetap di depan ya. Sama dengan 10 ditambah 2. Dari mana 2? Nih. Dikurang 2 kita pindahkan jadi tambah 2. Nah, jadi mutlak negatif 2X tambah 4 sama dengan 12. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang kita lihat mutlak negatif 2X tambah 4 sama dengan 12. Berarti ini sudah menjadi bentuk mutlak sama dengan. Nah, mutlak sudah tanda mutlak sama dengan. Kalau ini kan mutlak kurang sama dengan, ya kan? Kalau ini udah mutlak sama dengan. Maka kalau sudah mutlak sama dengan, kita lihat nilai C-nya. C-nya berapa? Nah, C lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, C-nya 12. 12 itu lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Besar dari 0 berarti kan 12, maka bisa kita selesaikan. Oke. Pertama, berarti kalau penyelesaiannya kita pertama negatif 2X tambah 4 sama dengan 12 persamaan ke-1. Persamaan kedua negatif 2X tambah 4 sama dengan 12. Oke, kita bahas penyelesaian yang pertama. Nah,
Karena kita akan mencari nilai X, maka yang kita sisakan di depan itu yang ada mengandung unsur X ya. Di sini berarti unsur X negatif 2X, berarti negatif 2X sama dengan 12. Dari sini ya, 12 sama dengan 12 dikurang 4. Kurang 4 dari mana? Ini tambah 4 dipindah ruaskan jadi kurang 4 ya. Nah, berarti negatif 2X sama dengan 12 kurang 4 adalah 8. Maka X sama dengan 8 dibagi negatif 2. Dari mana bagi negatif 2 ini? Negatif 2X artinya negatif 2 dikali X. Kalau dari perkalian kita pindahkan jadi pembagian. Nah, maka X sama dengan 8 dibagi negatif 2. Itu X sama dengan negatif 4. Sampai sini paham? Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, kita bahas persamaan yang keduanya. Negatif 2X tambah 4 sama dengan 12. Karena di sini negatif, depannya negatif, udah bingung. Nah, kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif itu positif. Berarti negatif 2X tambah 4 sama dengan negatif 2X tambah 4. Ini bukan apa masih negatif. Yang kita kalikan itu tanda yang di depannya, di depan kurung ya. Nah, sekarang negatif 2X tambah 4 sama dengan negatif 12. Nah, kita akan mencari X, maka yang disisakan yang ada unsur X. Berarti negatif 2X sama dengan negatif 12 dikurang 4. Dari mana? Tambah 4 kita pindahkan jadi kurang 4. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut. Negatif 2X sama dengan negatif 16. Negatif 12 dikurang 4 ya. Maka X sama dengan negatif 16 dibagi negatif 2. Dari mana dibagi negatif 2? Ini negatif 2X, negatif 2 yang punyanya X kita pindahkan. Karena di sini negatif 2X itu artinya negatif 2 kali X, maka dari perkalian kita pindah jadi pembagian. Nah, maka X sama dengan negatif 18 dibagi negatif 2 itu adalah 8. Paham? Oke, jadi penyelesaian dari persamaan mutlak negatif 2X tambah 4 dikurang 2 sama dengan 10 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 8. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Untuk lebih pahamnya silakan kerjakan latihan berikut ini. Silakan dicatat di buku tulis kalian dan kerjakan sesuai dengan contoh yang telah Ibu berikan. Semangat!